Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Steve Jobs, seorang tokoh bisnis dari Amerika Serikat, dalam sebuah artikel dia pernah mengatakan, "Beberapa tahun kamu menang, beberapa tahun kamu membangun karakter." Si Jobs ini percaya bahwa kegigihan dalam pertumbuhan karakter menjadi sesuatu yang sangat penting untuk sebuah kemenangan. Dia sendiri mengalami begitu banyak kegagalan, termasuk ditendang dari Apple, yang berujung akhirnya dia gigih kembali untuk membangun kejayaan perusahaan tersebut. Di bagian akhir dia mengatakan, "Investasikan masa-masa sulitmu untuk membangun sebuah karakter hingga kamu mengalami kemenangan." Saudari dan saudara yang terkasih, memberikan pengampunan dan menyadari bahwa diri kita adalah orang-orang berdosa kadang menjadi kesulitan tersendiri bagi kita. Orang bisa kalah dalam hal ini, apalagi jika menyangkut reputasi pribadi yang direndahkan oleh orang lain. Bacaan-bacaan hari ini sering kita kaitkan dengan belas kasih Allah dan pengampunan Allah yang tiada batas bagi manusia yang terbatas dalam menanggapi cintanya. Namun kita bisa menilai bahwa dalam kitab suci, kata perzinahan ini bukan hanya merupakan dosa besar, tetapi juga menjadi sebuah metafora atau perbandingan terkait dengan penyembahan berhala atau ketidaksetiaan, karakter pengkhianatan secara rohani yang paling berat. Maka kalau dibandingkan dengan perikop lain, misalnya panggilan Nabi Hosea yang dipanggil untuk menikahi seorang perempuan sundal atau seorang wanita yang tidak setia kepada Allah, pastilah panggilan secara manusiawi menjadi panggilan karakter yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya juga diharapkan oleh Allah. Tetapi ternyata ini menjadi sebuah lambang relasi Allah yang setia dengan Israel yang selalu tidak setia di hadapan Allah yang menuntun dan memanggil mereka pada kesucian. Maka kesetiaan dalam kesulitan atau masa-masa sulit dalam hidup kita untuk sesuatu yang baik yang sedang kita perjuangkan, menantang setiap orang yang dalam hidupnya mau bertumbuh. Apalagi karakter pengampunan yang harus kita investasikan
agar kita mampu dan menang melawan dosa-dosa dalam hidup kita. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu bersyukur bahwa panggilan kita sebagai manusia yang merdeka, diberi kemampuan untuk dapat mengasihi, punya karakter pengabdian ketaatan, dan bukan sekedar kewajiban yang dapat kita jalankan. Marilah saudari dan saudara sekalian yang terkasih, kita juga mensyukuri kebaikan Tuhan yang selalu mengundang kita untuk menjadi kekasih rohaninya. Ekaristi yang selalu kita rayakan dapat menjadi sarana bagi kita mengembangkan karakter pengampunan, karena terlebih dahulu kita telah menerima dari Allah yang selalu setia. Kita bisa belajar dari Paus Fransiskus dalam setiap kesibukannya. Dia selalu berani untuk berdoa, Tuhan, aku orang berdosa, datanglah kepadaku dan bawalah pengampunanmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.